Good Corporate Governance atau GCG seharusnya menjadi benteng utama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan, khususnya bagi badan usaha milik negara atau BUMN yang mengelola sektor strategis. Namun, ketika prinsip-prinsip GCG diabaikan, celah dalam tata kelola dapat dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir pihak, seperti yang terjadi dalam skandal minyak mentah Pertamina. Sebelum membahas skandal minyak mentah Pertamina, penting untuk memahami terlebih dahulu apa itu Good Corporate Governance. Dalam video ini, kita akan mengulas konsep dasar GCG mulai dari definisi hingga prinsip-prinsipnya dan bagaimana celah dalam penerapannya dimanfaatkan hingga terjadi penyimpangan di PT Pertamina yang merugikan negara hingga mencapai 968,5 triliun atau hampir 1 kuadriliun. Kita juga akan melihat dampaknya terhadap kepercayaan publik dan industri energi di Indonesia, serta pentingnya penerapan GCG yang efektif agar kasus serupa tidak terulang. Good Corporate Governance merupakan suatu sistem, proses, struktur, dan mekanisme yang mengatur pola hubungan harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingannya untuk mencapai kinerja perusahaan semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan pemangku kepentingannya. Good Corporate Governance merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Prinsip utama GCG mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran yang seharusnya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan perusahaan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu transparansi. Transparansi mengandung unsur pengungkapan atau disclosure dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan serta masyarakat. Transparansi diperlukan agar perusahaan menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen. Yang kedua, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas mengacu pada kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam organisasi. Setiap pihak dalam perusahaan, termasuk manajemen dan pejabat yang memiliki kewenangan, harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Prinsip ini menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan kinerja yang sehat, terukur, dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu responsibilitas. Responsibilitas mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal, serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Penerapan prinsip ini bertujuan menjaga kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan membentuk citra perusahaan sebagai warga korporasi yang bertanggung jawab atau good corporate citizen. Lalu yang keempat yaitu independensi. Independensi berarti kemandirian dan kebebasan dari campur tangan atau dominasi pihak lain dalam pengambilan keputusan. Setiap organ perusahaan harus dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara objektif dan profesional tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Dan yang terakhir yaitu kewajaran dan kesetaraan. Prinsip kewajaran dan kesetaraan menekankan perlakuan yang adil serta pemberian kesempatan yang sama kepada semua pemangku kepentingan. Dalam praktik bisnis, perusahaan wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya secara proporsional dan berimbang berdasarkan asas keadilan. Pertamina, sebagai perusahaan milik negara yang beroperasi di sektor minyak dan gas, memiliki sejarah panjang dalam industri energi Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1957, Pertamina berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara, dengan 6 kilang minyak yang mampu memproduksi hingga 1 juta barel per hari. Pertamina memiliki 21 anak perusahaan yang bergerak di beberapa sektor, di antaranya yaitu PT Pertamina Patraniaga, PT Kilang Pertamina International KPI, PT Pertamina International Shipping Peace, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina EP, PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina EP Cepu, PT Pertamina Drilling Services Indonesia, PT Pertamina Lubricants, PT Pertamina Retail. Selama hampir 68 tahun berdiri, Pertamina telah menorehkan berbagai prestasi yang mengukuhkan posisinya sebagai salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia. Di tengah upaya membangun reputasi sebagai perusahaan energi kelas dunia, Pertamina justru tersandung skandal internal berskala besar yang melibatkan sejumlah anak perusahaan dan mencoreng nama baik serta kepercayaan publik.
Kronologi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina. Menurut Abdul Qohar selaku Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, kasus ini terjadi pada periode tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023, ketika ada ketentuan pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. PT Pertamina, Persero, pun wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. 1. Awal dugaan persekongkolan. Rifa Siahaan atau RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin atau SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan Agus Purwono atau Diape selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional diduga menggelar rapat untuk menurunkan produksi kilang dalam negeri. Tujuan dari penurunan ini adalah meningkatkan ketergantungan pada impor sehingga bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi impor minyak. 2. Manipulasi kontrak dan pengiriman. Yoki Firnandi alias YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping diduga memanipulasi kontrak pengiriman minyak mentah dan produk kilang saat impor, menyebabkan pembengkakan biaya pengiriman sebesar 13-15%. Biaya tambahan ini menguntungkan perusahaan tertentu yang terlibat dalam skema ilegal tersebut. 3. Blending minyak untuk keuntungan pribadi. Maya Kusmaya atau MK selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga memberikan perintah kepada Edward Korn atau EC selaku Vice President Trading Operations PT Pertamina Patraniaga untuk melakukan blending minyak dengan mencampur RON 88 dan RON 92 yang kemudian dipasarkan dengan harga RON 92. Proses blending ini dilakukan di terminal PT Orbit Terminal Merak yang dimiliki oleh Muhammad Keri Andrianto Riza atau MKAR dan Gading Ramadan Joedo atau GRJ. Blending ilegal ini menguntungkan pihak-pihak tertentu karena bisa menjual minyak hasil blending dengan harga lebih tinggi, tetapi kualitasnya tidak sesuai standar. 4. Pencucian uang dan penyaluran keuntungan ilegal. Muhammad Keri Andrianto Riza alias MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa bersama dengan Gading Ramadan Judo alias GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak menerima keuntungan dari permainan harga dan penyalahgunaan blending. Dimas Werhaspati alias Dewe selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim juga terlibat dalam penyaluran keuntungan dari skema tersebut. Keuntungan ilegal dari markup harga dan manipulasi pengiriman dialihkan ke berbagai perusahaan dan individu yang terlibat. Kerugian itu terdiri dari beberapa komponen, di antaranya ekspor minyak mentah yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri senilai 35 triliun rupiah, serta pembelian minyak mentah dan produk kilang dengan harga markup melalui broker yang merugikan negara 11,7 triliun rupiah. Selain itu, kebijakan impor ilegal ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya biaya kompensasi dan subsidi BBM yang ditanggung APBN pada 2023 dengan nilai kerugian mencapai 147 triliun rupiah, telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 193,7 triliun rupiah. Kasus blending Pertamina mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut telah melanggar 3 dari 5 prinsip Good Corporate Governance, yakni transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Pertama, dalam prinsip transparansi, Pertamina gagal memberikan informasi yang jujur, akurat, dan terbuka kepada publik maupun stakeholder terkait dengan proses pencampuran bahan bakar. Skema blending yang dilakukan secara diam-diam dan tidak sesuai dengan standar menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip transparansi yang mengharuskan perusahaan untuk terbuka dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi material. Kedua, dalam prinsip akuntabilitas, prosedur internal di Pertamina tidak berjalan dengan baik, di mana tanggung jawab setiap unit dan manajemen terhadap keputusan dan proses operasional tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab. Hal ini terlihat dari lemahnya pengawasan atas proses pencampuran BBM yang seharusnya tunduk pada standar mutu dan regulasi yang berlaku. Dan yang ketiga, dalam prinsip responsibilitas, Pertamina juga lalai dalam menjalankan operasionalnya dengan prinsip kehati-hatian serta tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Praktik blending yang menurunkan kualitas BBM dan merugikan konsumen, mencerminkan kegagalan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab etis dan hukum. Hal ini jelas menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang mencolok, karena di tahun 2023, Pertamina mencatatkan skor penilaian GCG sebesar 84,31 dengan predikat baik, yang seharusnya mencerminkan praktik tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Namun, kenyataannya, skandal blending yang berlangsung dari 2018 hingga 2023 dan baru terungkap pada 2025 mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip GCG tersebut tidak dijalankan dengan baik. Meskipun penilaian administratif menunjukkan angka yang impresif, kenyataannya praktik internal yang terjadi jauh dari harapan menggambarkan ketidakmampuan sistem pengawasan dalam mendeteksi pelanggaran yang berlangsung lama. Ini menunjukkan bahwa skor GCG yang tinggi tidak selalu mencerminkan realitas integritas dan tata kelola yang sesungguhnya di lapangan. Skandal korupsi yang terjadi dalam periode 2018 sampai 2023 menjadi bukti nyata bahwa prinsip-prinsip GCG tidak diterapkan secara optimal. Kasus ini melibatkan manipulasi dalam impor dan distribusi minyak, termasuk ekspor minyak mentah ilegal, penggunaan perantara dalam pengadaan minyak dengan harga yang telah dimarkup, serta pencampuran bahan bakar dengan kualitas yang lebih rendah untuk meraup keuntungan lebih besar. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memperburuk kebijakan energi nasional, meningkatkan inflasi akibat naiknya harga bahan bakar, serta menurunkan kepercayaan investor terhadap perusahaan BUMN Indonesia. Skandal ini semakin parah karena melibatkan pejabat tinggi, Pertamina, serta beberapa perusahaan swasta yang berperan dalam menyamarkan transaksi ilegal tersebut. Sebagai respon terhadap skandal korupsi minyak mentah di Pertamina, pemerintah mengambil 3 upaya perbaikan yang bertujuan untuk memulihkan citra perusahaan serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMN di sektor energi. Mari kita bahas satu persatu. Upaya pertama, evaluasi holding dan subholding Pertamina. Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pertamina, khususnya pada struktur holding dan subholding di lingkungan Pertamina, dipimpin langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bentuk respon atas dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan di PT Pertamina Patraniaga, PT Pertamina International Shipping, dan PT Kilang Pertamina Internasional. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam struktur organisasi yang selama ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, serta memperjelas fungsi dan tanggung jawab setiap unit agar lebih transparan dan akuntabel. Upaya kedua, penguatan sistem pengawasan internal. Pemerintah membangun sistem pengawasan internal yang lebih ketat dan independen melalui penerapan audit digital berbasis teknologi, di mana ini mampu untuk memantau serta mendeteksi transaksi mencurigakan secara real-time. Sistem ini akan memperkuat fungsi kontrol internal agar mampu bertindak preventif terhadap potensi fraud dan korupsi di seluruh lini bisnis Pertamina. Upaya terakhir, penegakan sanksi tegas dan reformasi manajemen untuk membangun budaya integritas. Pemerintah akan melakukan reformasi besar-besaran di tingkat manajemen, dengan memastikan bahwa pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi benar-benar diberi sanksi tegas sesuai hukum, bukan sekadar dipindahkan atau dirotasi ke posisi lain. Ini bertujuan untuk menciptakan efek jerah serta membangun budaya integritas yang kuat di lingkungan BUMN. Dari penjelasan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa kasus korupsi minyak mentah di Pertamina menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan dan penerapan prinsip good corporate governance. Good corporate governance itu penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa video ini menunjukkan bagaimana lemahnya penerapan prinsip good corporate governance dapat membuka celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola impor dan distribusi minyak di Pertamina. Hal ini menunjukkan bahwa manipulasi produksi, penggelembungan biaya, dan praktik blending ilegal bisa terjadi ketika tata kelola tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel. Reformasi yang telah dilakukan pemerintah merupakan langkah awal dalam memperbaiki sistem tata kelola korporat. Namun tantangan ke depan masih besar. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus mendorong penerapan good corporate governance yang lebih kuat agar kasus seperti ini tidak terulang di masa depan.